Mari kita akan bersama-sama memulai kebaktian pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kepada kami di dalam ibadah Minggu yang kudus ini hanya datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia memeliharanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keadaan kota yang tenang, untuk cuaca yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan. Tuhan antar mereka supaya boleh tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami mau serahkan Tuhan para pelayan Tuhan pada pagi hari ini, baik WL Singer, pemain musik, juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi mereka semua supaya boleh menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi ini kita mau tinggikan Dia ya. Kita mau bersorak-sorak karena Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Katakan sekali lagi ya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Umat yang sudah merasakan kasih Tuhan, mari kita mau mentinggikan Tuhan kita. Kita mau bersorak buat Tuhan. Angkat tanganmu ya. Sekali lagi buat Tuhan kita. Tak
Amin. Amin. Kita memuji lebih lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Amin. Bapak saudara, kuasanya sungguh terhebat. Tiada tandingnya Kau Tuhan. Mana suaranya? Sama-sama kita katakan. Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Amin. Perkasa dan terhebat Tuhan. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidup. Kita angkat tangan kita. Menaikkan pujian sungguh dengan kuasa darahmu. Kau beri kemenangan, Kau Tuhan yang perkasa, kuasamu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Say, tiada tandingnya. Say, Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidupku. Menaikkan pujian dengan kuasa dalam-Mu. Kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa, kuasamu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau terhebat, tiada tandingnya. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu
Natal sebentar lagi datang. Benar Bapak Ibu? Betul ya? Tinggal menghitung hari. Hari di mana lahirnya Tuhan Yesus. Di mana dia telah membuktikan kasih-Nya bagi umat manusia. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal itu. Terima kasih Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kau mengirimkan anak-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu Tuhan terhadap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sama-sama kita katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera dengan manusia yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Saya rindu hanya jemaat saja menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Akan berarti tanpa kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Lahir di hatiku Terima kasih Bapa. bersama. Ini kami Tuhan.
Kita sembah, kita puji satu-satunya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Persembahan pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Bapak jika sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan rasa bersyukur Tuhan. Dan setiap dana yang dikumpulkan Tuhan hanya untuk kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Dan tentu saja dengan sukacita yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena jemaat-Mu Tuhan boleh mengasihi Tuhan yang dinyatakan di dalam persembahan yang mereka berikan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan, berkat bagi seluruh aktivitas gereja di tempat ini. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan tolong kami. Engkau yang akan
memberikan hikmat kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti Natal yang sesungguhnya, Natal yang sudah Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau membawakan firman Tuhan tentang the great joy. Ya. Kesukaan besar, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ayat 10, lalu berkatalah malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11-nya, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Nah, kesukaan besar seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita? Pada umumnya kita berpikir Natal adalah ornamen-ornamen Natal yang ada di rumah kita atau di gereja. Mungkin kita berpikir kue-kue yang sudah kita miliki. Ibu-ibu tentu sudah sibuk mempersiapkan hal-hal itu di dalam kehidupan selama mungkin seminggu atau 2 minggu ini. Dan mungkin ada beberapa anak yang iseng mencicipi kue-kue yang sebenarnya jadi hal yang terlarang bagi ibu-ibu. Nah, atau kita pikir Natal itu hanya terbatas karena baju baru yang kita miliki. Mungkin beberapa orang berpikir itu adalah sesuatu yang menjadi satu keharusan. Apalagi untuk orang-orang yang percaya dari suku-suku tertentu. Misalnya saudara kita dari Batak, Manado, dan Sangir Talewud dari Ambon. Semuanya itu sangat-sangat menantikan hari ini dan bagi mereka itu sakral. Bahkan teman saya ketika dia PKL di daerah Timor, dia berkata hari-hari mereka anak-anak itu cuman pakai kaos dan tidak pernah pakai sendal. Tapi kalau hari Minggu mereka itu pakai jas semuanya rapi sekali. Jadi bagi mereka, apalagi hari Natal, itu adalah sesuatu yang begitu sangat mereka nanti-nantikan. Saya percaya kita semua juga menantikan. Mungkin kita sudah dibawa oleh suasana Natal. Kalau saudara ke mall semua lagunya adalah lagu Natal. Tapi kadang-kadang di dalam lagu itu tidak disebutkan nama Yesus kan. Kebanyakan lagu-lagu kayak White Christmas. White Christmas itu lagu Natal, lagu orang Kristen bukan. Nggak ada nama Yesus yang disebut. Ada mungkin kita mendengar Blue Christmas, itu bukan lagu gereja. Dan kita dihanyutkan untuk hal-hal seperti itu. Gambar tadi saya tunjukkan adalah sebuah pasal. Natal adalah bagian dari rencana Allah yang utuh. Ketika kita hanya sampai di titik hanya terpaku pada hari Natal, kita akan kehilangan makna yang luar biasa dari Natal itu, saudara. Natal merupakan satu gambaran utuh dan pasal-pasal yang terlepas itu adalah kematian Tuhan. Kalau kita hanya sampai berhenti di titik di hari Natal, maka kita akan melihat satu hal yang hilang. Rencana Allah yang luar biasa itu tidak terjadi dengan sempurna. Karena apa? Ada bagian yang hilang. Bagian hilang itu adalah karya Yesus di atas kayu salib. Jadi ketika kita berpikir tentang Natal, kita tidak hanya berpikir tentang seorang bayi yang lemah, tetapi kita juga akan melihat satu sosok yang luar biasa yang mau mati untuk saudara dan saya. Itulah kekristenan.
Itulah gambaran rencana Allah yang sempurna. Kalau kita hanya terpaku pada kehidupan tokoh-tokoh di sekitar Natal, kita hanya bisa melihat kehidupan moral, kita hanya bisa belajar teladan-teladan hidup yang mereka kerjakan. Tetapi ketika sampai pada pasal-pasal yang hilang itu, kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Kesukaan besar, the great joy. Suasana seperti ini bisa akan segera hilang, saudara. Suasana Natal ini bisa segera hilang. Seminggu lagi kita akan mulai masuk rutinitas. Oh, sekarang mah acaranya tahun baru. Kita siap-siap untuk main. Kita harus rekreasi, kita harus healing. Tetapi ketika kita melihat Natal ini sebagai satu kesatuan yang utuh dari kelahiran sampai Yesus mati, maka kita akan menyadari itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Itu adalah sukacita yang sebenarnya. Luar biasa sekali. Dahulu di Amerika itu suka ada pertunjukan sirkus, saudara. Nah, pertunjukan sirkus ini biasanya sebelum pertunjukan itu dilaksanakan, mereka akan mengadakan yang namanya karnaval. Jadi binatang-binatang yang akan beraksi di sirkus itu mulai berjalan. Penari-penari mulai berjalan. Badut-badut mulai menari. Dikisahkan ada seorang anak, dia berlari kepada bapaknya dan berkata, "Ayah, berikan saya sebuah tiket, saya ingin nonton sirkus." Ayahnya bilang, "Nak, ayah tidak punya uang. Coba kamu bantu tetangga-tetangga kita, supaya uang itu kamu kumpulkan dan membeli sebuah tiket untuk sirkus itu." Anak ini dengan taat melakukannya. Dia tolong tetangganya dengan rajin. Hari-hari berlalu sampai akhirnya uang yang diberikan oleh tetangga-tetangganya itu bisa membeli sebuah tiket. Dan dia beli sebuah tiket. Nah, hari karnaval itu tiba, maka seluruh jalan di kota itu penuh sesak. Mereka menikmati semua. Anak ini membawa tiket ini dan dia menonton semua karnaval tersebut. Mulai dari binatang-binatang dan semua sampai dia merasakan sangat-sangat bahagia. Ini adalah sirkus yang luar biasa menurut dia. Dan ketika seorang badut jumpalitan menari-nari di dekat dia, dia berikan tiket itu. Kemudian dia berlari, dia pulang dengan rasa sukacita yang luar biasa dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya sudah menonton sirkus." Ayahnya melihat anaknya, dia peluk anaknya dan berkata, "Nak, itu bukan sirkus, itu karnaval." Sering kita terbawa di dalam suasana seperti itu, saudara. Kita hanya menikmati karnavalnya Allah. Kita hanya menikmati suasana Natal. Mungkin kita menikmati pertunjukan-pertunjukan dan kita bilang, "Wah, luar biasa, ini Natal sesungguhnya." That's not good. Itu tidak baik dan itu tidak benar. Natal sesungguhnya dimulai di Bethlehem dan harus pemikiran kita sampai kepada titik yang paling sangat penting, yaitu penyaliban. Itulah sebabnya maka kita akan menyadari bahwa Natal bukan hanya sekedar hari ini, bukan sekedar tanggal 25. Kalau saudara suka mengikuti berita-berita di YouTube, sekarang ini lagi diperbincangkan apakah, lucu-lucu saudara, apakah Yesus lahir di kandang di palungan atau di rumah familinya. Karena dia seorang keturunan Daud dan pasti punya banyak familinya. Banyak sekali hal-hal yang kelihatannya justru berusaha membawa pemikiran kita bukan ke rencana besar Allah. Tapi masuk di dalam karnavalnya Allah.
Kalau saudara hanya sampai pada karnavalnya Allah, kita tidak akan mendapatkan joyful yang sebenarnya, sukacita sebenarnya. The great joyful itu hanya terjadi ketika kita memahami rencana Allah secara keseluruhan. Apa sih yang Tuhan berikan ketika dia berkata, menyuruh malaikatnya berkata, hari ini ada kesukaan besar untuk kamu, untuk semua orang. Yang pertama adalah pemulihan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ada 2 ayat yang akan kita lihat. Setelah manusia jatuh di dalam dosa itu, dia hidup di dalam keadaan yang tidak mungkin bisa memperbaiki dirinya. Sampai dalam hidup kita. Saudara, saya katakan kita tidak bisa kudus. Kita tidak bisa benar. Nah, kita akan lihat apa yang Allah kerjakan. Apa sih kesukaan besar itu? Yang pertama, dia pulihkan. Kita akan baca 2 ayat ini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kemudian kisah ini terjadi kejatuhan Adam. Adam tidak taat. Adam merasa bahwa dia ingin seperti Allah, bisa tahu hal yang baik dan yang salah. Dia pikir kalau dia bisa memiliki itu, dia akan seperti Allah. Ingat, ini menggambarkan mencuri kemuliaan Allah. Jangan sampai dalam hidup kita ini terjadi. Kemudian akibatnya Adam jatuh dalam dosa, dan di ayat berikutnya, ayat Kejadian 5 ayat 3 dikatakan seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Terjadi penurunan, saudara. Waktu itu gambar Allah yang sebenarnya yang diberikan kepada manusia itu sudah rusak. Tidak ada hal yang benar yang tersisa dalam kehidupan manusia. Rusak total. Dan itu memungkinkan manusia itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Manusia dihidup dalam keadaan yang tidak punya pengharapan. Nah, Tuhan ingin merestorasi, memulihkan keadaan ini. Dan ini harus dilaksanakan dengan kematian Kristus. Tanpa kematian Kristus, mustahil pemulihan ini terjadi. Mustahil pemulihan status kita sebagai anak Allah ini terjadi. Mustahil. Dan di dalam restorasi ini, Tuhan mulai menyuruh anaknya berinkarnasi. Bukan reinkarnasi. Berinkarnasi. Dia datang sebagai manusia. Paulus menjelaskan bahwa dia meninggalkan segala sifat-sifat kealahannya. Karena apa? Kalau dia datang di dalam wujud Allah yang sebenarnya, manusia tidak tahan dan mungkin semua manusia mati. Kita ingat kisah Musa. Musa bertemu dengan Allah dan ketika dia melihat Allah, dia sampai tidak sanggup melihatnya. Apalagi orang-orang Israel yang tidak ada di dalam hubungan yang begitu dekat seperti Musa dan Allah. Jadi ketika kemuliaan Allah itu terpancar melalui Musa, dia bilang, Musa, tutupi wajahmu. Kami tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam dirimu. Itu baru hal-hal yang sedikit yang Allah berikan kepada Musa. Kita bayangkan kalau Allah
datang ke dalam dunia ini dengan wujudnya yang asli, kita semua mati, saudara. Sebab itu dia harus tinggalkan keilahiannya dan datang sebagai manusia. Waktu dia datang sebagai manusia, dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Dan dia harus mengakhirinya dengan kayu salib. Waktu di kayu salib itulah terjadi pemulihan yang sebenarnya. Kita harus bersyukur, saudara. Karena pemulihan yang dia kerjakan, hidup kita itu boleh dianggap sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi sesuatu yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Tanpa pemulihan, kita tidak mungkin bisa lagi berhubungan dengan Allah. Itulah sebabnya kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan, relationship. Jadi kalau saudara saat ini, mari kita berpikir sejenak di dalam suasana Natal ini. Kalau saudara tidak memiliki relasi dengan Allah, maka saudara hanya punya agama Kristen. Saudara akan hidup sebagaimana orang-orang yang punya agama yang lainnya. Apa bedanya? Tetapi ketika saudara mengerti bahwa kekristenan ini adalah suatu hubungan, suatu relation, baru saudara menyadari dan membuat kita tidak tinggi hati. Kita tidak merasa pantas karena saya diselamatkan, tidak. Tetapi kita akan makin merasakan satu ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Tuhan, saya yang tidak layak, tidak benar ini, Tuhan layakkan karena Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa, yaitu mati di atas kayu salib. Dan itu mengubah hidup kita, sehingga hidup kita punya suatu hubungan yang luar biasa. Hubungan yang tidak dimiliki oleh agama, yaitu kita memanggil dia Bapa. Tidak satu agama pun, saudara, yang berani mengatakan, panggil aku Bapa. Allahnya tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia adalah Bapa bagi kita. Tetapi ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, dia berkata, kalau kamu berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga. Saudara, ketika saya memikirkan perkataan ini, saudara, kadang-kadang saya merinding. Mengapa sih kita yang tidak layak, banyak salahnya dan selalu berbuat salah, Allah rela membuat kita semua memanggil dia Bapa? Itu karena relationship. Itu karena hubungan yang dia ciptakan lewat Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna. Luar biasa, saudara. Biarlah pengertian ini boleh menjadi mendasari perjalanan kita selama hidup kita. Natal adalah bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Natal membuat kita mengerti bahwa dia sungguh mengasihi kita. Dia datang meninggalkan segala kealahannya hanya untuk menebus kita. Penebusan ini sangat-sangat berarti, pemulihan ini sangat berarti, saudara. Kalau kita tidak dipulihkan, maka hidup kita tidak ada bedanya dengan pemeluk agama lain. Kita hidup di dalam beban, karena kita tidak bisa melakukan apapun. Kita berpikir mulai bertransaksi dengan Allah. Saya akan lakukan ini supaya Allah mengasihi saya. Saya akan melakukan, memberikan ini supaya Allah makin mengasihi kita. Benar? Banyak kita berpikir seperti itu. Kita mulai bertransaksi dengan Tuhan. Walaupun kita punya status sebagai anak Allah, kita kadang-kadang bertransaksi dengan Allah. Saya harus melayani Tuhan supaya Tuhan makin mengasihi saya.
Itu pernyataan salah. Tuhan mengasihi saudara bukan karena apa yang saudara lakukan. Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Tetapi pada dasarnya dia mengerti kalau dia tidak mengasihi kita, maka kita akan binasa dan kita tidak memiliki apa yang namanya damai sejahtera. Itulah sebabnya dia datang dan dia harus lakukan pemulihan. Berikutnya, otoritas, saudara. Tadi di dalam kejadian di slide pertama Tuhan berkata seperti ini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga dia akan berkuasa atas bla 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 semuanya. Ada kuasa yang Allah berikan dalam hidup kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Satu saat ada pembicaraan saya dengan komisi doa. Kita bertemu dan dia bilang saya berkata seperti, nanti di doa pengerja yang berdoa ibu ini ya. Dia bilang, jangan, saya masih kanak-kanak. Saya bilang, tidak ada kanak-kanak, tidak ada orang dewasa ketika dia ada di dalam Tuhan. Statusnya adalah status yang luar biasa, saudara. Ketika saudara menerima Tuhan, terjadi 3 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, dia selamatkan saudara. Katakan selamat. Yang kedua, dia benarkan saudara. Katakan benarkan. Yang ketiga, dia kuduskan. Dan 3 hal ini tidak bisa kita lakukan dan tidak pernah bisa kita lakukan seumur hidup kita. Allah berikan itu kepada kita, kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Karena itu, saudara sama seperti tokoh nabi yang hebat, Elia. Elia menutup langit selama 3,5 tahun tidak terjadi hujan. Dan Tuhan dengarkan, tidak terjadi hujan. Dan kemudian Elia berdoa, minta hujan kembali Tuhan turunkan. Dan itu terjadi. Luar biasa saudara. Apalagi kalau saudara baca tentang Yosua ketika dia berperang dengan suku Amalek. Dia berkata dengan berani sekali. Hei bulan, berhentilah di lembah Alayang. Dia menyuruh bulan, matahari untuk tinggal tetap. Sehingga kalau saudara ingat khotbahnya Pak Yakobus, ada hari-hari yang hilang. Dan hari-hari itu karena doa dari Yosua. Yosua bukan nabi statusnya. Tetapi dia bisa lakukan itu karena apa? Dia orang benar. Di kitab Yakobus dikatakan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya, sangat efektif kuasanya. Karena itu, saudara jangan pernah berkata lagi, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Saudara bisa lakukan hal yang sama seperti Elia. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita lupa bahwa kita sudah dipulihkan. Dan otoritas itu dikembalikan untuk kita, saudara. Untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya. Seharusnya kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kuasa. Amin. Masih ragu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh kuasa. Kalau saudara nggak bisa bilang amin, ingat aja di dalam hati dan ngomong, amin Tuhan, saya orang benar. Besar kuasanya. Jadi tidak perlu lagi kita takutkan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana
Otoritas yang dipulihkan ini membuat kita menjadi orang yang berbeda, yang penuh kuasa. Kolose 2 ayat 13-15 berkata seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama dengan Dia, dengan Yesus maksudnya, setelah Dia mengampuni dan segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan hutang yang oleh ketentuan hukum, maksud hukum di sini adalah hukum Taurat, mendakwa dan mengacam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, kita ini sudah mati, kita ini punya hutang maut. Dan hukum Taurat mengatakan itu, semua orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat akan mati. Hidupnya hanya dua pilihannya, kutuk dan berkat. Dan yang paling parah, 10 hukum itu ketika saudara 9-9-nya sudah kerjakan dengan benar dan 1 gagal, Tuhan katakan gagal semuanya. Jadi bisakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau kita mengikuti hukum Taurat? Tidak. Tapi spirit dari hukum Taurat ini masih menguasai jemaat-jemaat Tuhan. Itulah sebabnya mengapa bapak-bapak gereja mengadakan konsili. Karena ada pengajaran-pengajaran yang mencoba mengalihkan Injil yang benar dengan Injil yang memberatkan. Ada ajaran-ajaran yang membuat mereka, jemaat Tuhan, tidak merasa lega dan merasa bahagia. Karena itu, dikatakan bahwa Paulus ingatkan bahwa hutang dosa itu sudah diselesaikan ketika Tuhan memakukannya di atas kayu salib. Jadi bayangkan, kalau kita hanya berhenti sampai hari Natal, hal ini tidak terjadi dalam hidup kita. Hutang dosa ini, hutang kesalahan ini akan selalu ada selama-lamanya. Tapi kita bersyukur, Natal bukan hanya sekedar Yesus lahir jadi bayi yang mungil, yang lucu. Tapi Dia akhiri kisahnya dengan penyalibannya. Karena itu otoritas ini, yang hilang ini Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengambil kembali otoritas yang sudah dirampas oleh iblis. Paulus katakan Dia menjadikannya menjadi tontonan. Siapa yang dijadikan tontonan? Iblis dan pengikut-pengikutnya. Kalau saudara pernah nonton kemenangan seorang jenderal di kerajaan Romawi, saudara makin mengerti. Seorang jenderal yang menang, dia akan berjalan di atas keretanya, dia berjalan di depan. Di belakangnya para pasukannya dan di belakangnya lagi raja-raja yang ditaklukannya. Dan keadaan raja-raja ini mengenaskan saudara. Dibelenggu kaki dan tangannya, kemegahannya dicopot semua. Dan dia berjalan di satu jalan yang namanya jalan kemenangan. Dan dia terus jalan dan semua orang melihat. Sampai perempuan-perempuan juga dijadikan semuanya tontonan di hadapan umum. Seperti itu. Jemaat Tuhan tidakkah menyadari bahwa kuasa yang sering kita takuti, kadang-kadang kita untuk ke kamar mandi kalau hari gelap tidak berani, itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan dan Dia katakan dijadikan tontonan untuk umum. Tidak ada lagi kuasanya. Tidak ada lagi kemegahannya. Itulah sebabnya saya katakan, saudara adalah orang yang penuh kuasa.
Gereja Tuhan adalah gereja yang penuh kuasa. Dan sangat disayangkan kalau kuasa yang Allah berikan itu tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita. Sebab itu saudara, ingat, otoritas itu sudah Dia berikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang penuh otoritas. Kita adalah orang-orang yang penuh kuasa. Dan kuasanya itu ketika kita laksanakan lewat doa-doa kita, sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari kuasa itu ada di dalam hidup kita. Bukan karena kita penuh kuasa, bukan. Tetapi kita hidup di dalam Kristus. Dan kuasa itu Dia berikan. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku akan memberikan penolong yang lain, the other helper, Parakletos. Dan Parakletos itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, karena Allah ada di dalam diri kita, karena Dia sudah jadi Immanuel dalam hidup kita, kuasa itu selalu ada di dalam diri kita. Selalu menyertai kita. Timbul masalah saudara. Masalahnya kadang-kadang orang Kristen berkata, iya dia kan punya jabatan, dia kan ketua, dia kan pengurus, dia kan pendeta. Saudara cari, tidak ada satu ayat pun. Maka kuasa itu diberikan pada pendeta, pada ketua-ketua komisi? Tidak. Kuasa itu diberikan kepada orang benar. Kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Kita selalu berpikir, saya ini masih berbuat dosa. Amin. Benar saudara. Saudara dan saya masih bisa berbuat dosa. Bahkan kadang-kadang kita suka berbuat dosa ketika kita iri hati kepada orang. Ketika kita lihat orang lebih berhasil dari kita dan kita bilang, jika nama bisnisnya tidak jujur. Bahkan kadang-kadang di dalam pelayanan pun saya lihat beberapa hamba Tuhan saling menjelekan saudara. Kita masih bisa hidup di dalam dosa. Sebab perlu saya jelaskan mengenai 3 hal. Yaitu pengudusan secara posisi. Secara posisi saudara itu sudah jadi orang benar. Dan dipastikan saudara itu jadi anak Allah dan pasti masuk surga. Tetapi ada yang namanya pengudusan progresif. Pengudusan progresif ini terjadi di dalam hidup kita terus menerus karena apa? Kita masih hidup di dalam daging. Saudara masih bisa iri hati. Saudara masih tersinggung. Saudara bisa menyinggung. Itu terjadi dalam hidup kita. Dan masalah ini dibereskan oleh Tuhan dengan satu ayat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita jatuh di dalam dosa kita, ketika saya mulai benci seseorang, saya berkata, Tuhan, saya kembali membenci seseorang. Karena itu Tuhan, sesuai janji-Mu Engkau akan menyucikan saya dari segala dosa dan kesalahan saya. Karena Kristus sudah mati untuk saya. Itu yang membuat saya bersyukur. Dan tidak hidup di dalam beban lagi. Dan yang ketiga adalah pengudusan ultimate atau glorification. Nah waktu kita dipanggil pulang atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Itu adalah
puncak dari penyelamatan yang Tuhan lakukan. Jadi kembali kita balik. Pasal itu sudah utuh saudara. Dan harus utuh. Natal harus dipikirkan dan diakhiri dengan kematian Yesus. Sebab di sana terjadi pemulihan dan pemberian kembali otoritas di dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang jangan seorang pun berkata, saya mah lemah, saya mah jemaat biasa. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, saudara orang yang benar. Dan Yakobus bilang, doa orang benar itu sangat hebat kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang punya rencana begitu sempurna. Engkau tidak pernah melakukan hal setengah-setengah. Dan pagi ini kembali kami diingatkan Tuhan untuk satu hal yang luar biasa. Kami tidak ingin terpaku pada hari Natal saja. Tetapi kami akan terus melihat dan melihat sampai pada kayu salib. Sebab di sanalah hal-hal yang luar biasa, kesempurnaan yang direncanakan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran ini, jemaat-Mu diubahkan menjadi jemaat yang makin mengerti. Bahwa segala dosa mereka sudah diampuni. Mereka sudah diselamatkan dan Tuhan melakukan pembenaran terus-menerus dan pengudusan terus-menerus. Lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami tidak mau memakai kasih karunia ini menjadi satu mainan dengan membuat kami terus berbuat dosa. Sebab kami tahu Tuhan akan mengampuni kami. Tetapi akibat yang kami lakukan itu akan tetap kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami secara horizontal dengan sesama kami. Mungkin kami tidak dipercaya lagi perkataan kami karena dusta yang kami lakukan. Mungkin kami mulai dijauhi orang karena perkataan kami yang sering menyakiti hati orang. Mungkin kami akan ditinggalkan karena kami melihat tidak ada integritas Kristus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Ibu Christine. Tadi pas dipanggil kenapa lama turunnya? Enggak kok Mbak, lagi Tadi Cici bawa mah. Masa makan malam aja harus pakai baju bagus? kamu ya. Udah. Apa yang diberantemin sih? Cici itu ada benernya. Kamu jangan terlalu lucu. Nah, Cici juga ada salahnya. Cici jangan terlalu perhatikan penampilan. Inti dari acara kita makan malam hari ini dibuat berkebersamaan. Oke? Iya Ma. Udah, mau ngerayain mata kok pada cemberut gini sih. Yuk kita makan yuk, papa udah lapar nih. Bro, pimpin lo bro. Iya Pak.
Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita mendoakan Bapak Gembala dan rombongan yang 3 hari ini sedang melayani di Jawa Tengah, di Jogja, Solo, dan Semarang, mengadakan peninjauan kepada jemaat yang ada di sana dan juga merayakan Natal bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, ibadah dan perayaan Natal Gereja Rehoboth akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember jam 8 pagi. Yang ketiga, bagi yang datang bersama keluarga, kami mengundang untuk duduk bersama keluarga dan menikmati ibadah bersama. Jadi tanggal 25 itu bukan hanya ibadah KU1 dan KU2, tapi saudara-saudara boleh bawa anak-anak saudara yang ikut di Victory Kids dan juga T4C dan The Flame. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini jam 8 pagi dan harap saudara berkumpul bersama-sama. Jadi ayah, ibu, anak, mantu, cucu berkumpul di satu tempat ya. Jadi masing-masing berkumpul menurut keluarga saudara masing-masing. Dan pada tanggal itu juga, pada tanggal 20 Desember ada event donor darah, yaitu setelah kebaktian Natal. Jadi setelah kebaktian Natal, saudara-saudara boleh yang menjadi donor darah boleh melakukan dan mendaftarkan diri di gedung C lantai 1 di gedung SMP ya. Dan Majelis Gereja dan hamba-hamba Tuhan mengapresiasi panitia Natal yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan Natal Natal tahun 2024 ini. Ya, kami mengucap syukur sebagai gembala sidang dan para hamba Tuhan. Natal yang pertama sudah dilakukan pada waktu Natal lansia, kemudian Natal SD, TK SD Rehoboth dan hari Selasanya Natal SMP dan SMA Rehoboth. Kemudian pada hari Jumat ada Natal kebaktian kaum wanita. Ya, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini dengan puji-pujian dan dengan firman Tuhan yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi anak Tuhan yang senantiasa memuliakan dan membesarkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala dan rombongan yang sedang melayani di Jawa Tengah dan nanti malam akan pulang kembali ke Bandung. Dan kami berdoa untuk rangkaian ibadah Natal, terutama pada tanggal 25 Desember jam 8 pagi. Kami juga Tuhan akan membawa keluarga kami, anak cucu, mantu, dan keluarga besar untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan memberkati panitia Natal yang sudah bekerja keras sehingga segala rangkaian acara dan juga dekorasi sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya
Tuhan memberkati mereka karena mereka sudah bekerja keras untuk semua acara ini. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk kabinet dan semua menteri-menteri yang ada. Juga kami berdoa untuk gubernur, wali kota, dan juga bupati yang sedang dan akan dilantik dalam waktu dekat ini. Kami mengucap syukur juga untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan selama hari-hari ini sehingga kami semua berada dalam keadaan aman dan tidak mengalami gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara-saudaraku, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Biarlah berkat Allah memenuhi kehidupan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.